Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Titik Terang. Di sini aku Erlianti yang akan menemani para pendengar setiap podcast Titik Terang untuk membahas sebuah topik yang telah membersamai kita selama 1,5 tahun. Apalagi kalau bukan COVID-19. Tapi di sini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin oleh seorang mahasiswa yang kece banget. Boleh dong ya kita perkenalan dulu dengan mahasiswa kece kita kali ini supaya para pendengar setiap podcast Titik Terang nggak kepo lagi gitu dengan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa wabarakatuh. nih? Aku Ayang Farezi. Aduh, namanya Ayang ya. Iya namanya Ayang, ambigu ya. Iya, kayak ambigu gitu ya. Kayak pacar gitu, kayak manggilnya Ayang gitu ya. Kalau nggak panggil Ezi aja, biar lebih akrab, biar lebih enak Eji. juga. Oke, gimana nih kabarnya Eji? Alhamdulillah baik seperti sekarang gitu ya. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, dong. kalau Harus kayak gitu. semangat Harus ya. semangat dong. Itu, apalagi mahasiswa harus semangat. Iya, betul banget. Oke, Eji, boleh tahu nih asal kampusnya dari mana nih? Sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Bandung. Tepatnya di jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Wah, mahasiswa kesehatan Iya, nih. anak Pas kesehatan. banget ya dengan topik yang akan kita diskusikan kali ini tentang COVID-19. Tapi sebelum memulai diskusi kita, aku pengen sedikit bernostalgia dulu nih dengan si COVID-19 ini. COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Benar. Penyebarannya tuh begitu cepat banget. Oh iya, pasti. Dan membuat negara-negara harus cepat tanggap dalam menangani COVID-19 ini. COVID-19 pertama kali ditemukan di bulan Maret 2020. Ya, kalau untuk Indonesia. Iya. Menurut data dari COVID-19 Go ID, sampai tanggal 3 November 2021 nih, kasus aktif sekitar 4.246.174 dan yang kasus meninggal sekitar 143.481. Bukan angka yang kecil ya, Iya, kayak gitu. itu terupdate dia baru. Iya, yang terbaru sampai tanggal 3 November. Masih tinggi juga ya Masih sekarang. tinggi. Gimana nih kalau tanggapan Eji mengenai hal itu? Mungkin di sini aku akan berbagi sedikit gitu ya tentang apa itu sih sebenarnya COVID. Mungkin teman-teman dan para pendengar tuh tahu lah gitu kan apa itu pengertian, dan mungkin pembawa acara juga tahu sebenarnya. Karena udah 1,5 tahun sama kita nih bareng-bareng si COVID ini. Gitu. Aku izin ngejelasin si COVID ini tuh kenapa disebut COVID-19, karena pertamanya itu kan ada di Wuhan ya, di Cina gitu. Iya, Bertepatan pada tahun 2019 juga, makanya disebut COVID-19. Iya. Dan ini sebenarnya itu coronavirus, ataupun bisa dikenal dengan SARS-CoV-2 ataupun Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi ini adalah virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan, ya, sehingga dikenal dengan COVID-19. Tapi virus yang menginfeksi pernapasan itu nggak hanya COVID doang gitu, masih banyak yang lainnya. Iya, Ya, betul. tapi ini adalah virus baru yang baru ditemukan. Ya, tapi sebenarnya tuh COVID ini tuh bisa mematikan dan tidak mematikan gitu. Aduh, gimana Iya. tuh yang bisa mematikan dan yang nggak bisa mematikan? Itu tuh tergantung tuh? kepada si COVID ini, dia menginfeksinya ke siapa. Misalnya nih, kalau misalnya seseorang gitu ya yang udah berumur, yang udah tua, Ya. dia mengidap penyakit bawaan, mengidap penyakit berat kayak mungkin jantung, diabetes ataupun penyakit berat lainnya. Penyakit Gitu kan. kronis juga. Iya, penyakit kayak gitu. Terus si COVID ini tuh menginfeksi ke tubuh dia. Nah, itu dapat menyebabkan kematian. Kenapa itu mematikan si COVID-nya itu? Karena ya di awalnya tuh udah punya penyakit bawaan. Tapi kenapa nggak disebut gak mematikan? Karena saya sendiri pun pernah merasakan alumni COVID-19. ya. Mantan Aduh. COVID-19 gitu. Alumni. Ngerasain gitu kan gimana terkena COVID-19 tuh, terus udah didiagnosa gitu kan.
Ternyata ya kalau menurut saya cuman flu, kemudian dicek ternyata positif, tapi badan-badan tuh sehat-sehat aja, enak, gak kenapa-napa. eh Ya itu karena kenapa gak mematikan ya, saya masih ada di sini. Karena imun juga Ya karena imun juga gitu masih kan, kuat. kuat gitu, makanya nggak mematikan sama sekali gitu ya. Cuman penyembuhan itu hanya minum obat vitamin gitu Berjemur kan, yang kayak berjemur gitu ya, gitu hal-hal ya. yang Ah, nggak buat terlalu serius ya. buat meningkatkan imun tubuh Imun. seperti itu. Dan pastinya ya saya sebagai mahasiswa kesehatan gitu kan ya harus untuk menjaga banget gitu ya agar nggak sama sekali terkena COVID ini gitu. Itu kan kalau dampak ke individu ya. Bagaimana sih tanggapan Eji ke kehidupan yang lebih luas? Kalau untuk kehidupan yang luas sih sebenarnya kita juga ngerasain gitu kan, para pendengar pun pasti merasain, dan saya sebagai mahasiswa kesehatan merasakan hal itu gitu kan, dampaknya itu besar banget. Sebenarnya banyak memberikan dampak kepada beberapa sektor-sektor gitu ya, terutama sektor pendidikan. Saya secara pribadi memang kayak ngerasa dengan adanya COVID ini tuh untuk belajar tuh untuk tatap muka kan susah ya, karena masih dibatasin gitu ya, sehingga harus online gitu kan, jadi e-learning gitu. Itu adalah kebijakan dari pemerintah biar pembelajaran ini tidak berhenti gitu kan, tetap berlanjut ya meskipun tetap ada pandemi ini. Betul gitu. Tapi apa sih dampak yang diberi yang kerasa gitu sebagai mahasiswa? Pastinya kalau tiap hari lihat laptop, lihat handphone kan pasti jenuh. Mata juga mungkin nggak kuat gitu kan, sampai berjam-jam gitu ya. Nah itu kadang materi tuh nggak masuk gitu, walaupun kita belajar ngelanjutin lagi setelah diberikan materi oleh dosen, tapi tetap aja gitu kadang suka masuk. Karena pas ketika misalnya kita memiliki permasalahan di misalnya mata kuliah ya, ataupun mungkin teman-teman yang lain dari SD, SMP, SMA gitu kan ngerasain hal yang sama, ketika memiliki permasalahan terus pengen bertanya ke guru atau ke dosen, kan pastinya susah kalau online. Harus nunggu dulu misalnya itu kadang gantian, kadang rebutan, kadang waktunya suka terpotong gitu. Apalagi kalau misalnya masalah jaringan. Aduh, itu masalah yang itu masalah yang paling umum tapi sekarang belum bisa terselesaikan gitu. Betul banget. Ya kasihan tuh yang di pedalaman susah sinyal. Gitu kan. Nah itulah yang dirasain gitu. Tapi ya sekarang karena udah transisi dan mudah-mudahan cepat berlalu, kemudian COVID juga cepat menghilang. Syukur juga saya udah ngerasain ke kampus gitu kan, kuliah offline. Aduh, di laboratorium seneng banget karena mahasiswa kesehatan itu harus banyak di lab gitu kan, harus banyak ngelihat neliti, apalagi seorang analis. Iya betul banget gitu kan, praktikum ya nyawanya. Nah betul kayak gitu. Nah itu dari sektor pendidikan sebenarnya masih banyak lagi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman para pendengar gitu ya merasakan gitu kan hal yang sama. Terus yang kedua itu sektor bagian ekonomi. Ya, saya kan punya seorang kakak perempuan, itu punya suami, kemudian bulan-bulan kemarin tuh terkena PHK. Waduh. Itu sedih banget gitu. Pasti di situ mikir buat gimana caranya kita memutar otak caranya biar keluarga ini terpenuhi. Ya kebutuhannya terpenuhi ya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak kerja mau gimana lagi cara ngehidupinnya ya. Kalau misalnya jualan kan tetap sama aja, nggak boleh kayak gitu ya. Dibatasi ya. Dibatasi, kasihan juga sebenarnya yang lain-lain juga gitu kan dalam masalah ekonomi. Dan untuk perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu pasti mengalami kemunduran karena konsumen tuh mulai sedikit berkurang dari sebelumnya gitu, dan produksi yang dihasilkan pun tidak terjual secara banyak gitu. Makanya kenapa di PHK kayak gitu, itulah. Dan kasihan, tapi mudah-mudahan sekarang kan ada masa transisi jadi bisa tetap lebih baik lagi kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi sektor-sektor yang lain sih gitu kan. Wisata ditutup gitu kan, di situ juga berpengaruh gitu bagaimana penghasilan, terus pemasukan juga untuk kebutuhan sehari-harinya. Terus dari segi sektor manufaktur, terus sektor kesehatan terutama itu gak optimal gitu. Misalnya kita
dokter mau melayani gitu kan pasien. Kadang itu kadang terhambat. Iya, gitu kan. Sebelumnya tuh kalau misalnya ada yang prokesnya nggak dijaga tuh pasti gitu kan, kayak kurang pelayanan, kurang optimal juga. Terus kadang harus ngantri panjang, belum lagi penanganan COVID-19-nya yang terkena. Seperti itulah. Banyak juga tenaga kesehatan yang mungkin ada yang sampai meninggal, kecapean gitu, bahkan terkena sendiri gitu kan, terinfeksi gitulah. Masih banyak hal lain. Tapi mudah-mudahan dengan sekarang masa transisi kita bisa lebih baik, terus maju sampai COVID ini menghilang. Ya kalau kita merasakan hal-hal baru, kita harus beradaptasi dengan hal-hal itu. Kita nggak boleh menyerah, kita harus tetap semangat dan terus maju untuk ngejalanin kehidupan yang sekarang. Seperti itu. Bener banget ya, banyak banget sektor yang terdampak oleh COVID-19. Betul. Dan COVID-19 ini juga membuat kita harus cepat-cepat beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Dan membuat kita harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif gitu, seperti pembelajaran daring, WFH, seperti itu ya. Dan dalam menangani lonjakan pasien COVID, negara-negara di Asia Tenggara ini menerapkan beberapa kebijakannya. Betul. Seperti kita ambil contoh aja negara kita sendiri, Indonesia banyak banget kebijakannya. Ya, dimulai dari Januari nih. Januari udah ada Januari cepat tanggap. Siap siaga lah. Iya. Berlanjut di bulan Februari ada pembatasan mobilitas, sudah mulai pembatasan mobilitas dan lain-lain. Sedangkan di negara lain nih, Vietnam, Thailand menggunakan alat penemuan terbarunya. Seperti itu. Dan menurut tribunnews.com, Indonesia berada di peringkat ke-17 dalam menangani COVID-19. Jadi masih di bawah banget. Masih di bawah. Lalu apa sih faktor yang menghambat penanganan COVID-19 dalam masa transisi ini? Banyak sih penghambatnya itu, sekarang pun ya kita ngerasain gitu kan. Kalau aku dapat sumber gitu kan, menurut Direktur Kebijakan Center for Indonesian Strategic Development Initiative CISDI gitu ya, Olivia Herlinda. Nah jadi pertama itu komunikasi publik pemerintah masih lemah. Kemudian yang kedua itu komunikasi pemerintah seringkali membingungkan, terus nggak konsisten dan cenderung menyalahkan masyarakat, saling salah menyalah gitu ya, masyarakat nyalahin pemerintah menyalahkan masyarakat gitu ya. Nah itu di tengah-tengah itu harus ada mahasiswa gitu kan yang memberikan arahan gitu. Kemudian karena 1,5 tahun loh kita COVID gitu kan, tiap hari pakai masker, tiap hari cuci tangan, mungkin kebanyakan kayak udah lelah gitu kan, bosan. Jadi prokes 3M nya itu menjaga jarak, pakai masker, kemarin mencuci tangan tuh kadang jarang banget diterapkan, masih banyak gitu kan. Bisa mau ke satu tempat gitu, kayak udah aja gitu kan, nggak cuci tangan gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap toko yang mungkin aku pernah datang gitu kan, suka ada dikasih tembakan gitu ya buat ngelihat termogan gitu kan, buat ngecek suhu, terus biar dikasih hand sanitizer gitu dan lain sebagainya lah. Banyak prokes-prokes yang harus dijalani gitu. Sekarang kita juga udah vaksin ya. Nah betul ya, udah vaksin gitu kan. Jadi misalnya mau ke mall tuh harus ada vaksinasi dulu nih suratnya gitu, biar terlihat oh mungkin ini aman biar tidak terpapar lagi COVID-19. Seperti itu. Mudah-mudahan ya kita sebagai mahasiswa terutama kesehatan gitu kan, dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, sama-sama saling memberikan pengertian satu sama lain gitu ya, baik kepada teman, ke keluarga dan ke masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Lalu kita sebagai mahasiswa nih, peran seperti apa dan seberapa penting sih peran mahasiswa ini dalam penanganan di dalam masa transisi? Sebenarnya tuh peran dan seberapa penting mahasiswa dalam masa transisi COVID-19 itu benar-benar emang penting gitu kan perannya itu. Kalau aku gitu ya, ngambil ini tuh dari Tridharma gitu kan ya. Jadi mahasiswa ini kan sebagai agen perubahan dan dia juga sebagai pengontrol kehidupan sosial gitu. Agent of change. Agent of change gitu kan. Agar apa ya, bisa merubah gitu kan, yang misalnya kita dapat suatu masalah, terus si mahasiswa ini harus
berpikir kritis untuk memecahkan masalah ini gitu ya. Dan masih ada banyak peran-peran yang lainnya. Yang pertama itu peranan moral. Jadi peranan moral itu karena mahasiswa ini memiliki tanggung jawab yang besar di atas pundaknya gitu ya. Dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, masyarakat, dan ke hal yang lainnya gitu ya. Mungkin di sini kita bisa memberikan gitu kan arahan kepada masyarakat gitu ya, untuk menjaga protokol kesehatan gitu. Untuk apa? Ya, biar menjaga ya, biar tidak terkena COVID gitu. Nah, itu ya gitu. Sehingga tanggung jawab ini tuh emang benar-benar diemban oleh masyarakat. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dan dia harus bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Dia nggak boleh pasif. Dia harus aktif gitu ya. Harus berperan aktif gitu ya. Karena dia sebagai agent of change, sebagai perubahan dan pengontrol kehidupan sosial, pastinya akan terus terjun ke masyarakat gitu. Jangan terus-terusan rebahan, apatis gitu kan, hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian sebagai peranan sosial ini ya, kalau semisal ini kita dapetin kabar itu nggak bener nih, kita udah tahu kabar yang benar tuh kayak gimana. Nah, berita hoax itu kita kasih gitu kan arahan kepada masyarakat agar mereka tidak termakan oleh berita hoax tersebut. Apalagi mungkin mahasiswa kesehatan, dia tahu gitu ya mana yang benar tuh tentang kesehatan tuh seperti ini, mana yang enggak. Nah, itu diberikan penyuluhan seperti itu, biar masyarakat juga nggak ambigu gitu kan, nggak bingung gitu ya, biar mereka juga konsisten terhadap apa yang diberitakan gitu ya. Terus ada juga peranan intelektual. Nah, karena mahasiswa ini tuh kan belajar gitu ya, tiap hari menimba ilmu, mencari ilmu. Yang pastinya ilmu ini tidak boleh hanya dalam otak gitu. Harus kita aplikasikan gitu. Kita tahu satu ilmu, misalnya tuh aku tahu tentang misal COVID ini tuh bahaya. Itu jangan kita emban sendiri gitu, nggak boleh gitu. Kita harus bagikan juga ke masyarakat umum. Mereka nggak tahu gitu ya. Kenapa pertama mungkin kita sekarang sampai masih terus berlanjut gitu kan, yang meninggal masih banyak, terus yang positif juga. Nah, itu gitu ya. Karena kurangnya yang tadi dibilang gitu, masih banyak faktor-faktor penghambat gitu kan, itu tuh. Sehingga mahasiswa ini harus melakukan gitu kan gerakan sosial gitu, untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dia terima gitu ya setelah kuliah. Mungkin gak harus mahasiswa juga, mungkin semua orang ya, ketika dia memiliki ilmu kan pasti dia harus memberikannya ke orang lain gitu, agar ilmu itu bermanfaat juga buat dirinya dan buat orang lain gitu. Dan kita sebagai mahasiswa gitu ya, terutama kesehatan dan secara luasnya itu mahasiswa seluruh Indonesia, mungkin kita bisa membuat sebuah gebrakan gitu ya, untuk membantu agar pandemi COVID-19 ini tuh cepat berlalu dan cepat hilang. Dan sekarang udah masa transisi nih, mudah-mudahan lebih baik dan lebih cepat berlalunya gitu, si COVID ini tuh menghilang di Indonesia. Indonesia kembali seperti sedia kala. Nah, betul, biar pulih lagi gitu kan. Mungkin kita bisa membuat kayak bantuan sosial bagi yang misalnya tuh kekurangan makanan, kemudian juga yang mungkin pekerjaannya nggak ada, kita bisa saling bahu-membahu untuk membantu itu. Misalnya ada yang kekurangan vitamin, kekurangan gizi dan sebagainya lah gitu. Itulah peranan mahasiswa sebenarnya yang harus kita lakukan. Bener banget Ji, selain itu mahasiswa juga sebagai tulang punggung pembangunan negara, terutama dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan. Benar. Sebagai faktor yang dapat mendorong kemajuan masyarakat itu sendiri. Betul banget, kayak gitu. Masa pandemi ini yang terus berlanjut memerlukan adanya peranan dari seluruh lapisan masyarakat. Betul, kalau misalnya sendiri-sendiri gak bakal bisa. Ya, terus mahasiswa juga selain belajar di kelas seperti yang tadi Eji katakan, mahasiswa juga dituntut untuk ke masyarakat dan berkontribusi aktif. Nah, betul. Teruntuk jangan diam-diam terus. Iya, benar. Teruntuk mahasiswa, kita perlu ingat bahwa selama kita menyandang gelar mahasiswa, kita memiliki sebuah tanggung jawab yang besar nih, yang tertuang dalam
Tridharma Perguruan Tinggi yang tadi Eji sebutkan. Betul. Jadi bisa kita simpulkan ya Ji, bahwa COVID-19 ini merupakan kasus yang harus ditangani secara bersama-sama dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Iya, betul. Apalagi sekarang masa transisi. Iya, tak lupa juga mahasiswa dong memiliki peran yang besar dalam membantu pemerintah menangani COVID-19. Pembahasan tentang COVID-19 ini selalu menarik ya untuk kita bahas. Betul. Dan gak akan ada habisnya gitu. Iya, pasti itu mah. Pasti panjang lebar. Iya, boleh nih pesan dan kesan terakhir untuk menutup diskusi kita di siang hari ini. Udah beres ini teh. Iya dong, karena kalau nggak ini terus berkepanjangan. Oke, siap. Yang pertama aku ucapkan terima kasih kepada Elianti sebagai pembawa acara dari podcast Titik Terang yang telah mengundang saya gitu ya, mengundang aku untuk bisa memberikanlah mewakili suara mahasiswa gitu ya dalam masa transisi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan gitu ya, apa yang kita bincangkan gitu kan, terus apa yang sebagai mahasiswa tuh sebenarnya harus kayak gimana sih gitu kan. Bukan berarti saya yang memiliki ilmu tinggi, tapi kita harus saling share. Nah, betul kayak gitu ya. Mudah-mudahan juga para pendengar bisa menerima manfaat yang tadi kita diskusikan gitu ya, baik dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar gitu ya. Mungkin dari lapisan masyarakat yang paling bawah sampai lapisan masyarakat yang paling tinggi, itu harus bisa saling bahu-membahu gitu ya. Ibaratnya tuh kayak gini nih, kalau misalnya kita aku punya satu lidi gitu kan, satu lidi ini tuh buat ngebersihin sampah yang banyak seabrek gitu. Aduh, yang nggak akan bisa, dong kan, ya. nggak bakal mungkin bisa. Tapi kalau misalnya nih satu orang ini kan nggak bisa, tapi kalau misalnya kita banyakan gitu kan, dari mahasiswa, masyarakat, kemudian ke pemerintah, semuanya satu kesatuan gitu kan, lidi banyak, terus kita juga diikat gitu kan, saling bahu membahu kan buat nyelesain masalah COVID ini tuh, akhirnya bisa terselesaikan. Yang sampahnya banyak segimanapun pasti bisa. Itu pasti kayak bisa gitu. Nah, benar gitu. Dan jangan lupa juga ke mahasiswa semuanya, kita tetap semangat, kita harus tetap berjuang. Perjalanan kita masih panjang. Mau yang misalnya baru masuk kuliah, baru misalnya udah lulus kuliah, kita tetap gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai negaranya sendiri, kita harus selalu berpartisipasi dalam menangani COVID-19 dan sekarang masa transisi. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu dan COVID-nya cepat menghilang. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, salam semangat mahasiswa. Wah, luar biasa banget ya pesan dan kesannya nih. Amin banget. Semoga negara kita tercinta ini bisa kembali pulih dan kembali seperti sedia kala. Demikianlah diskusi kita pada siang kali ini tentang suara mahasiswa di masa transisi COVID-19. Baik. Kita berharap nih semoga perbincangan kita membawa manfaat. Amin. Kepada para pendengarnya. Betul. Dan mohon maaf juga atas kekurangan. Kalau kurang ilmu ataupun maaf juga dari saya pribadi. Maaf. Ya. Terima kasih buat Eji yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Titik Terang ini. Dan tentunya terima kasih juga nih kepada para pendengar setia podcast Titik Terang yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mendengar podcast kita kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.